Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 5 Metro Timur yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pada pagi hari ini Ibu akan membuka presentasi dari guru kita, yaitu Bapak Muhammad Jamilun, di mana beliau akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari diseminasi PKG PJOK yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, dan ini merupakan akhir dari aksi nyata beliau yang dalam bentuk RTL yang nanti akan dilaksanakan di SD Negeri 5 Metro Timur. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Muhammad Jamilun SPD untuk mempresentasikan RTL-nya. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, izinkan saya berdiri di sini Bapak Ibu, yaitu untuk menyampaikan bahwasanya saya selama 3 bulan ini mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK yang diadakan langsung dari pusat Kemendikbud, dan di provinsi itu ada Badan Guru Penggerak atau GP. Jadi yang menentukan itu pusat jadwal-jadwalnya. Jadi kita tinggal melaksanakan apa-apa tugas-tugas dari diseminasi PKG PJOK ini, ya. Saya akan menyampaikan sedikit dulu apa sih itu PKG PJOK. Di sini PKG itu ada tertera di atas. PKG itu program dari pemerintah, yaitu peningkatan kompetensi guru. Di tahun ini ada 2 mapel yang mengikuti kegiatan tersebut, yaitu PJOK dan Bahasa Inggris. Dan di Lampung sendiri, itu di seluruh Lampung, saya termasuk gelombang pertama. Jadi setelah saya nanti ada gilirannya masing-masing. Kemudian yang saya dapatkan selama hampir 3 bulan ini sudah masuk di bulan 2,5 bulan kurang lebih. Jadi tinggal aksi nyata ataupun RTL
ini yang nantinya menjadi tugas akhir dari kegiatan PKG PJOK. Yang saya dapatkan banyak sekali, Bapak Ibu. Di sini kita yang jelas pendalaman materi tentang PJOK, pendalaman materi tentang PJOK, dan juga bagaimana kita menyiasati peserta didik kita di saat pembelajaran. Kemudian kurikulum banyak sekali yang didapatkan di PKG PJOK ini. Jadi banyak yang mengira PJOK itu enak, tinggal di lapangan kasih bola cukup. Tapi nyatanya selama 2,5 bulan ini, khususnya saya ya agak ekstra berpikir, karena banyak tugas-tugas maupun modul-modul yang harus dikerjakan dan diselesaikan, dan juga itu ada batas-batas akhir dari tugas tersebut. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan RTL. RTL itu rencana tindak lanjut. Jadi program PKG PJOK ini itu harus membersamai dalam lingkungan sekolahan. Tugas kami yaitu membuat program-program yang nantinya bisa menyatu dengan kombel di sekolahan masing-masing ataupun KBS, kelompok belajar sekolah. Untuk itu, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut saya. Ya, sudah Bapak Ibu lihat di sini, rencana tindak lanjut atau RTL. Judul program yang saya buat 1 juta, Bapak Ibu. Enak ya kalau ngomong 1 juta, tapi bukan duit, Bapak Ibu. 1 juta itu singkatan Senam Jumat Ceria, Mensana in corpore sano, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kayaknya ini Bapak Ibu ngantuk ya. Jangan tegang Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu ya. Iya, karena sekarang pada saat pembelajaran berlangsung itu kalau bisa kita awali dengan ice breaking supaya anak-anak itu nantinya menjadi fokus belajar dan tidak bosan. Kalau belajar terus bosan ya Pak Didi ya. Ice breakingnya 1 aja lah, jangan banyak-banyak. Kemudian nanti ikuti kata-kata saya. Keluarnya ikuti kata-kata saya. Nanti Bapak Ibu kita ice breaking dulu. Gak usah tegang-tegang. Ini harusnya saya yang tegang ini. Bapak Ibu malah tegang. Ice breaking ya. Ikuti kata-kata saya. Jeruk mangga. Jeruk mangga. Apel jeruk. Apel jeruk. Mangga apel. Apel. Rambutan jeruk. Rambutan jeruk. Adik, jeruknya ada berapa? Jeruknya ada berapa? Agnes, mangganya ada berapa? Bu Intan, rambutannya ada berapa? Paham sampai sini Bapak Ibu? Yang betul Pak Dedi sama Bu Intan. Ya. Karena tadi saya menyatakan dari awal ikuti kata-kata saya. Ya. Sudah tidak tegang ya Bapak Ibu ya? Oke, saya lanjut untuk presentasi kita hari ini. Ya, itu aja lah ice breakingnya. Nanti bisa ditularkan kepada siswa-siswinya ataupun peserta didiknya. Pokoknya kita setiap mau pembelajaran itu harus ada ice breaking ataupun motivasi supaya anak-anak kita ini tetap semangat dalam pembelajaran. Kembali ke laptop,
yang tadi dulu Mas. Yang pertama, yang tadi sudah saya sekilas suplik, yaitu sejuta senam Jumat ceria mensana in corpore sano. Pada saat ini itu mungkin banyak sekali ya Bapak Ibu, terutama anak-anak didik kita itu kalau yang suruh olahraga itu kadang-kadang males. Benar Pak Amir ya? Ya, apalagi terutama yang anak-anak perempuan. Itu biasanya kalau saya kemarin sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran isu kondisi dari sosial, itu ada isu gender namanya Bu. Nah, itu termasuk juga yang saya sampaikan tadi, anak-anak malas melakukan aktivitas ataupun pembelajaran. Dan di PJOK sendiri itu malas bergerak ataupun bahasanya sekarang mager. Ya, oleh karena itu saya mempunyai ide sejuta, yaitu senam Jumat ceria yang sudah ada di sekolahan juga, karena program ini harus berkolaborasi dengan ombel kita atau KBS, kelompok belajar sekolah. Next Mas. Kemudian di sini ada latar belakang kenapa saya memilih program sejuta. Yang pertama yaitu visi untuk mempelajari pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah atau KBS dalam pelaksanaan program. Nah, jadi pada saat sekarang ini semua pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Benar ya Bu Kepala Sekolah? Ya. Karena kita juga kemarin ngisi di PMM juga kurang benar Pak Didik ya, masalah yang lain bukan tentang peserta didik. Kemudian latar belakang yang kedua, perilaku malas gerak atau mager. Dampak pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang selanjutnya mewujudkan peserta didik beserta tenaga kependidikan menjadi semakin sehat dan bugar. Yang selanjutnya, mulai tergerusnya moralitas pada peserta didik menjadikan perilaku bullying rentan terjadi. Oleh karena itu, pendidikan moral dianggap sangat krusial untuk mencegah perilaku bullying. Nah, mungkin ini latar belakangnya Bapak Ibu. Ada 5 poin yang melatar belakangi saya untuk menerapkan program sejuta. Ya, next Mas. Kemudian yang selanjutnya, pastinya ada tujuannya ya Bapak Ibu. Kita melakukan segala sesuatu, melakukan pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Yang saya tulis di sini tujuan program sejuta yaitu senam Jumat ceria. 1. Memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan KBS ataupun ombel kalau bahasa kita. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, jiwa yang sehat, dan raga yang bugar. 3. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Nah, ini tujuan-tujuan dari program sejuta senam Jumat ceria. Yang pertama, fasilitas kepada peserta didik. Kemudian mewujudkan peserta didik itu aktif,
jiwa yang sehat dan raga yang bugar, yang pastinya tujuan utamanya itu ya Bapak Ibu, untuk menjadikan anak-anak didik kita, peserta didik kita itu sehat dan bugar. Yang ketiga, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik berlandaskan agama. Itu perlu juga, sangat perlu, karena sekarang moral-moral anak didik kita, peserta didik kita itu ya tidak banyak sih, sedikit moralnya kurang pas ataupun kurang baik. Jadi kita usahakan untuk ke depan itu memang membentuk atau merubah akhlak karakter itu memang berat ya Bapak Ibu, ataupun susah, tapi kita tetap harus terus mengupayakan supaya anak-anak kita itu akhlaknya baik, sopan santun, moralnya juga bagus. Next Mas. Kemudian yang selanjutnya masih tentang tadi tujuan program ya. Di sini ada capaian program pembelajaran penjurukan SCL atau Student Center Learning dengan pelibatan KBS, jiwa sehat dan raga bugar pada diri peserta didik, profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Langkah-langkahnya berdiskusi bersama pimpinan, guru, beserta staf tentang rencana realisasi program sejuta atau senam Jumat Ceria. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, bisa kalau ada program-program pasti kita diskusikan di grup ataupun di kombel kita. Hasil sejalan capaian yaitu praktek kebugaran jasmani, pencegahan bullying, dan pelatihan senam serta motivasi penambah semangat. Nah ini ya Bapak Ibu, tujuan utama kita yaitu hasil yang akan kita capai. Yang pertama, yang ini Bapak Ibu ya, praktek kebugaran jasmani pastinya ya. Kalau kita senam itu jasmani kita maupun kebugaran fisik kita tetap terjaga. Kemudian pencegahan bullying dan motivasi penambah semangat yang mungkin bisa kita sampaikan pada setelah senam Bu Kepala Sekolah maupun Pak Amir, pada setelah senam ataupun sebelum senam mulai itu kita kasih motivasi sebentar, motivasi tentang semangat dan juga tentang bullying. Jadi tidak ada lagi di sekolahan yang bullying teman-temannya ataupun mengolok-olok, mengejek dan yang lain. Pelaksanaan senam Jumat Ceria dilakukan setiap hari Jumat pagi, dilanjutkan nasihat pencegahan bullying. Langkah terakhir yaitu evaluasi program sejuta atau senam Jumat Ceria. Ya, pastinya kita kalau ada program sudah berlangsung, sudah berjalan, pastinya ada evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Evaluasinya ya seperti ini, kita kumpul bagaimana program kita, bagus ataupun kurang pas. Kalau bagus bisa kita lanjutkan atau tingkatkan lagi. Kalau kurang pas, nah apa yang belum pas kita klopkan. Jadi supaya capaian kita tercapai. Next Mas. Ada di sini waktu program sejuta ataupun struktur kombel dan mitra kombel atau kelompok belajar. Yang pertama, waktu program sejuta adalah program yang dilaksanakan pada pertengahan November 2024 sampai akhir November 2024, meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Karena di sini RTL-nya di akhir bulan November Bu. Nah jadi selama 1 minggu itu nanti kita upload. Jadi mereka yang menilai bagaimana bagus atau kurang pas.
Tapi kalau menurut kita bagus di sekolahan, ya tetap kita lanjutkan atau laksanakan. Kemudian tempat, ya pastinya tempat pelaksanaan program senam Jumat Ceria dilaksanakan di lapangan atau halaman olahraga. Sosialisasi dan materi dilaksanakan di kantor guru ataupun di ruang aula, ya Bu Guru. Kemudian target peserta program sejuta adalah seluruh peserta didik dan juga Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, jadi tidak hanya anak-anak ataupun peserta didik kita yang mengikuti kegiatan tersebut, jadi seluruh warga sekolah, supaya kita sehat bersama. Next Mas. Kemudian selanjutnya yaitu struktur program dan mitra komunitas. Yang pertama, kegiatan sejuta dilakukan seminggu sekali pada hari Jumat pagi dari jam 7.15 sampai kurang lebih jam 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, kegiatan sejuta diikuti oleh seluruh siswa dan siswi SD Negeri 5 Metro Timur dan juga seluruh Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Yang ketiga, guru PJOK memandu jalannya kegiatan tersebut dan dibantu oleh wali kelas beserta guru mapel yang lain untuk mengawasi siswa dan siswi. Nah itu ya. Jadi anak-anak dibariskan. Ya ini untuk wali kelas maupun guru mapel yang lain, ya kita saling membantu dalam hal membariskan ataupun mengawasi anak-anak peserta didik kita yang kira-kira gerakannya kurang males-malesan atau malah ngobrol. Itu pasti banyak yang terjadi, terutama yang barisnya di belakang-belakang, ya Bapak Ibu. Itu pasti. Next Mas. Selanjutnya di sini ada kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolahan. Aset yang dimiliki sekolah yaitu satu, modal manusia. Nah, modal manusia yang pertama guru, murid, dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, modal politik. Ini ada politiknya juga ternyata.